Here I am. Know it's been a while. I was in denial about my love. Here I am. Know it's been a while. Oke guys, kembali dalam channel saya di sini. Kali ini kita akan ngebahas mobil drag. Dan kali ini mobil drag itu belum aku bahas, yaitu mobil Turboland. Nah, Turboland kita akan ngebahas Turboland. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe T77 Bandung. Dan kalau misalnya kalian ingin bertanya-tanya sesuatu tentang pertanyaan yang belum pernah aku bahas di video vlog aku, jadi kalian bisa komen juga di bawah. Jadi nanti bisa kita lihat yang mana yang terbaik pertanyaannya, atau yang nggak pernah sama sekali dibikin atau diposting. Nanti aku bikin juga video buat kalian. Jadi pasti lebih bagus lah untuk pengetahuan kalian intinya. Jadi di sini kita akan langsung aja. Pembahasan kali ini tuh ada terbagi beberapa ya. Jadi beberapa ini aku akan bahas buat kalian tentang Turboland ini, karena Turboland ini cukup dikenal juga di para racer, karena Turboland ini buat top 50, termasuk salah satu saingannya Testarossa. Jadi dibilang ini kencang banget atau enggak, ini memang bagus banget mobilnya. Jadi ya gini. Enggak, itu bercanda. Oke. Awal-awalnya kita akan mulai lagi. Bila kalian pengen bertanya, komen di bawah ya. Nah, kita mulai bahas dulu tentang Turboland. Jenis Turboland. Turboland itu terbagi atas beberapa jenis. Nah, jadi kenapa aku bilang beberapa jenis? Di situ ada yang Turboland warna hijau dari yang blisternya. Habis itu Turboland warna hitam, dan hitam itu terbagi lagi atas yang gold medal ataupun bukan gold medal. Apa sih perbedaan gold medal dan bukan gold medal? Gold medal itu adalah di rodanya itu adalah logo kayak emas gitu. Dan kalau dia bukan gold medal, itu di rodanya itu bukan kayak warna emas. Itu sih perbedaannya. Ada perbedaan khusus nggak antara gold medal dan yang nggak gold medal? Hampir rata-rata yang gold medal dipakai dan kebanyakan bagus banget, dan ya rata-rata kencang. Aku bisa bilang yang gold medal, apalagi yang tempo 1 ya. Memang dia rata-rata kalau yang gold medal tempo 1. Tapi selain gold medal, nanti logonya itu pasti beda gitu loh di Turboland. Dia ada warna hijau yang aku tahu pernah, tapi bagus juga. Hijau itu pernah masuk pakai akhir, tapi jarang untuk podium. Habis itu warna putih, dan aku punya kencang juga yang ada logo warna putih itu. Bannya putih, peleknya. Dan juga aku banyak, hampir rata-rata ngambil yang gold medal. Nah, gold medal itu bagus banget buat ngedrak yang pastinya, karena rata-rata racer pasti ngambil yang gold medal. Dan itu nanti harganya kita di akhir aja ya, supaya enak penjelasannya. Oke, setelah itu kita ngebahas tentang cocok nggak buat OB. Nah, di sini sih aku pernah coba kapan hari, mau di kelas oren ataupun di kelas alu. Gold medal ini menurut aku sih nggak bisa kepake sih sebenarnya, karena dia kayaknya harus disetting dulu. Soalnya aku pernah coba di OB drag, hampir rata-rata itu nggak sampai baki akhir, dan di drag alu gitu juga, hampir nggak seberapa yang masuk di baki akhir. Jadi aku bisa ngambil kesimpulan bahwa kalau buat open blister itu Turboland sangat kurang banget. Jadi kalau kalian mau lus, ya udah lus aja, nggak usah kalian nunggu nanti kalau misalnya ada drag itu, karena dia pasti kalah sama dengan F40 dan yang pastinya Testarossa. Jadi rugi banget. Kalau kalian mau buka, ya udah buka aja dan kalian dangun, kalian setting ulang, akhirnya bisa berkompetisi di top 50 yang pastinya, karena dia beratnya sekitar 49 sih berat dari Turboland. Oke, kelanjutannya ban gold medal. Nah, di sini kan Turboland itu ada yang namanya gold bannya yang gold medal, dan ada bannya juga yang putih biasa. Sedangkan perbedaannya apa sih? Gini perbedaannya. Jadi kalau kita buka 10 biji yang gold medal dan 10 biji yang putih, itu kemungkinan untuk masuk baki akhir kita setelah disetting terus setelah didangun lah intinya, itu kemungkinan besar masuk ke baki akhir itu kalau yang gold medal itu ada sekitar 7 atau 6 atau 8 mobil yang bisa masuk ke baki akhir. Sedangkan kalau yang velg biasa
ya pelek putih biasa itu kebanyakan sih cuman beberapa 2 atau 3 mobil. Dari sekian, anggaplah dari 10 mobil yang kita coba ya. Nah, itu yang lebih mendominan, yang kata orang gold medal itu lebih bagus banget gitu. Buat teman-teman kalau yang punya udah ngambil di lelangan atau ngambil gimana, ya udah nggak apa-apa sih, itu nggak masalah juga kalian setting. Kalau pas kalian ketemu bahan yang bagus, is oke, bisa dipakai gunakan. Tapi kalau kalian yang gold medal, kebanyakan sih bisa dipakai gitu loh. Jadi sayang kalau kalian pengen ngambil, mending ngambil yang gold medal sekalian, yang tempo 1 itu, karena kalian nggak akan rugi. Dan memang dia nggak bisa dibuat open pisar, tapi dibuat si setting yang lain bisa banget, bagus banget buat apa namanya, buat drag yang pastinya. Oke, bagus nggak goyang apa atau mati asnya? Nah di sini tuh di Turboland hampir rata-rata itu asnya goyang, tapi ada juga beberapa dari asnya itu mati gitu loh. Dan yang bagusnya menurut aku tergantung dari track sih sebenarnya. Kalau kalian menemukan tracknya bergelombang seperti yang aku masukkan video mobil track yang as goyang as mati, kalian bisa jelas nonton di situ dulu. Nanti kalian bisa nonton lagi yang di YouTube ini yang buat Turbulence. Nah di situ penting banget kalian tahu itu fungsinya antara as mati dan as goyang. Jadi kalau kalian ngelihat dari situ perbandingannya, dan aku bisa katakan semua tergantung track, tapi jangan juga kalian nggak punya gitu. Jadi kalian punya yang as mati juga, ada yang as goyang juga, karena di setiap track itu beda-beda. Jadi belum tentu kita misalnya main di track ini kita juara ya pakai Turboland, next time kita main ke tempat orang dan tracknya itu beda lagi, belum tentu kita bisa juara, karena setiap track itu pasti berbeda-beda, tergantung dari kickers dan tergantung dari tracknya. Nah nanti kalau yang kickers yang aku bahas di terakhir ya, itu sih perbandingannya buat kalian pengen tahu tentang Turboland itu. Yang selanjutnya itu adalah harga pasaran Turboland. Nah, Turboland itu kalau pasarannya sekarang nominal yang gue tahu ya, dia antara sekitar 90.000 itu sampai range-nya price-nya itu sampai 125 atau 130 ya. Kalau Turboland yang tempo 1 ya. Itu yang gold medal. Tapi kalau yang bukan gold medal ya kayak putih, ban pelek yang putih atau yang lain sejenisnya itu hampir pasarannya sekitar 50-an sampai 80.000. Jadi dia memang berbeda banget sama yang tempo 1, karena kalau tempo 1-nya memang terpakai banget, kalau yang lain itu nggak kepake banget ya kalau yang buat di drag, karena kebanyakan orang memang cari yang tempo 1. Dan yang pasti jenis Turboland ini adalah keluaran lama, intinya gitu. Kalau yang harga pasaran Turboland yang bukan tempo 1 tapi ada ukiran putih, itu bagus juga teman-teman, asli bagus juga dan cocok kalau kalian mau coba pakai. Tapi dia tergantung dari bahan, dan bahan-bahan yang daripada Turboland ini kebanyakan ya dia ada yang bahan bagus, ada yang bahan gak bagus. Jadi tergantung dari kalian pas nanti nemuin bahan yang bener-bener bagus gitu loh. Kalau kalian nemuin bahan yang bener-bener bagus, wah keren banget, karena di setiap bahan yang kita beli itu kita nggak bisa ngelihat itu bahannya apa bagus sama enggak. Tapi kebanyakan ya kalau Turboland tempo 1 aku jamin banyak yang lurus bannya dan mulus sih intinya. Habis itu di track seperti apa sih bagusnya? Nah di track seperti apa sih bagusnya? Yang pasti tracknya ya buat kalian kalau mau lihat Turboland itu dia nggak ada kayak goyangan gitu loh, nggak ada kayak ayunan gitu, dan itu bagus banget buat Turboland. Karena Turboland itu tergantung dari kickersnya sih sebenarnya. Kickers yang terakhir nanti aku jelasin biar kalian penasaran banget ya. Jadi kalau dia tracknya udah bagus, dan kebanyakan kan kita nggak bisa nebak ya tracknya seperti apa. Kalau di Jawa Barat gitu, atau di Jawa Barat ataupun di Sukabumi itu, atau di Cianjur kalau kita di daerah Jabar, itu tracknya udah track khusus gitu loh, track drag khusus. Jadi memang bener-bener dibuat kayak track jalurnya. Nah, sedangkan di kota-kota lain itu mereka lebih menggantungkan kepada tracknya loop. Jadi akhirnya loopnya udah kelar, jadi tracknya loop dilepas dan langsung dipasang track daripada track biasa gitu, disambung lane-nya gitu. Dan kebanyakan sih kalau dia bukan track yang buat drag langsung itu sering ngesot gitu. Apa sih ngesot? Ngesot itu kalau dia nggak ada bidding pinggirnya, jadi kebanyakan tuh bisa keluar jalur. Apalagi kalau kencang banget dan
kickersnya kurang bagus banget, wah parah banget tuh, udah pasti nyeleding gitu, kalau nggak ngerem. Nah jadi kalian harus perhatikan juga, jadi setiap track itu pasti berbeda-beda antara track satu dan track tempat yang lain itu pasti beda-beda. Apakah nanti tracknya memang dibuat khusus tracknya jalur track drag, ataukah di track yang punya loop. Nah itu sih, jadi setiap track itu karakter beda-beda. Jadi kalau kalian siapin yang mana as mati dan as yang enggak, itu sih perbandingannya. Kalau kalian ketemu track yang bagus, wah pasti kencang tuh buat turbulen. Tapi kalau enggak pas, wah lumayan lah intinya. Habis itu yang terakhir ini jenis kicker seperti apa sih yang bagus. Nah ini penting banget buat kalian ya, karena selama ini penggunaan turbulen itu dia bodinya terlalu panjang dan mepet banget antara depan dan belakang. Untung bagian belakang itu dia ada kayak spakbornya, dan spakbornya itu agak naik gitu. Coba kalau dia agak lurus mungkin turbulen nggak bisa dipakai, dan untuk di sini turbulen bisa dipakai. Kickers yang paling bagus itu sebenarnya yang digunakan buat turbulen itu adalah yang track landai sama track curam. Itu bagus banget juga, cuman tergantung dari kickersnya. Dan kebanyakan kickers yang kita lihat ya, itu kalau dia turun set langsung gitu. Kalau turbulen itu kurang apa ya, menurut aku ya kurang bagus kalau dia kickersnya langsung kayak patah gitu, karena bagian belakang itu pasti ngerem dan bagian depan itu nahan gitu untuk ininya, untuk bagian kickersnya. Tapi kalau agak landai, kickers agak landai, turbulen baik banget, kencang banget, bisa digunakan. Dan tidak salah juga bahwa turbulen bisa ngalahin Testarossa untuk itu gitu. Kenapa Testarossa bisa menang? Karena hampir rata-rata segala medan Testarossa bagus dan dia bodinya pendek. Itu sih bedanya dengan turbulen. Tapi kalau kalian nemuin track dan kickers yang bagus, wah jangan salah, luar biasa turbulen. Aku punya banyak turbulen, nanti aku bisa sorot di buat kalian perbandingannya, dan itu keren banget buat kalian. Jadi kalau kalian mau beli turbulen nggak masalah sih, dan kalian sortir, yang pasti kalian nyortirnya kalian manfaatin aja yang pastinya. Kayak aku manfaatin aja, jadi aku beli, aku manfaatin didangun, dan aku lihat di track kalau dia punya potensi ya udah aku kumpulin, aku pisahin. Tapi kalau dia nggak punya potensi ya udah nggak bisa dipakai sih mobil itu. Dan biar gimana pun diolah, kalau sudah pernah sekali didangun dan pernah disetting, habis itu dia nggak kencang di track, kita setting lagi, udah ada dua hal kemungkinan. Yang pasti satu, dia bisa kencang, yang kedua dia bisa lebih nggak kencang lagi dari sebelumnya. Jadi setelah kalian habis dangun dan kalian habis setting, alangkah baiknya menurut aku jangan dia setting lagi jangan di apa-apain lagi, dan biarkan di track. Karena kadang diri kita itu kayak pengen kurang puas gitu setelah kita nyeting mobil, besoknya pengen dangun lagi. Nah jangan sih menurut aku, karena menurut aku kesimpulan yang pernah aku jalanin dan yang sebelumnya aku pernah lakukan, seperti kalian juga, rasa kurang kencang kalian dangun lagi, malah bukan jadi bagus mobil, tapi malah bikin mobil itu nggak kencang. Jadi sayang banget ya. Nah jadi itu aja tips dari aku pemilihan mobil turbulen buat kalian. Jadi ini ada salah satu referensi buat kalian di top 50. Jadi ya udah, tinggal cari mobil turbulen sebanyak-banyaknya, kalian sortir. Kalau dia terkencang, kalian sisihkan. Siapa tahu kalian lagi juara lagi di tempat yang lain. Oke, itu aja informasi dari aku. Thanks for watching. Buat video ini kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian like, dan komen, dan subscribe juga T77 Bandung. Bila ada pertanyaan-pertanyaan hal lain, kalian bisa komen di bawah. Dan satu hal, jangan lupa kalian jaga kesehatan, karena kita lagi virus corona. Akhirnya aku buat video lagi buat kalian nonton. Oke, thanks banget buat teman-teman. Sampai jumpa di channel berikutnya dan konten-konten yang berikutnya. See you. Bye-bye.